Halo semua, kenalkan aku Lutfia Safitri dengan NIM 01106040410040. Jadi aku dari kelas B akan menjelaskan tentang konsep perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang itu merupakan perusahaan yang melakukan aktivitas membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Lalu yang selanjutnya ada jurnal perusahaan dagang mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi, termasuk pembelian, penjualan, dan pengembalian barang. Lalu yang selanjutnya ada FOB. Nah, FOB ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama FOB Shipping Point dan FOB Destination. Nah, yang FOB Shipping Point itu yang menanggung biayanya itu pembeli. Dan yang FOB Destination yang menanggung biaya serta resiko hingga barang tiba di pembeli itu penjual. Nah, yang selanjutnya itu ada term of payment. Maksudnya, ketentuan yang mengatur cara dan waktu pembayaran antara penjual dan pembeli. Ada 5 macam. Yang pertama ada cash before delivery atau CBD. Dan yang kedua itu ada cash on delivery atau yang dikenal COD. Dan yang ketiga itu ada cash in advance atau CEA. Dan yang keempat itu ada next days. Lalu yang terakhir itu ada net end of month atau IOM. Nah, yang pertama CBD itu pembeli membayar sebelum barang dikirim. Dan yang kedua itu COD, pembayaran dilakukan saat barang diterima. Dan yang ketiga, CA itu pembeli membayar penuh sebelum pengiriman terjadi. Dan yang keempat itu ada next days, itu pembayaran dilakukan dalam jumlah hari tertentu setelah penerimaan barang tersebut. Dan yang terakhir, IOM itu pembayaran dilakukan maksimal setelah akhir bulan. Nah, yang terakhir itu tentang laporan keuangan di perusahaan dagang. Itu mencatat informasi keuangan perusahaan dalam periode tertentu untuk menilai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas perusahaan dagang. Ini yang pertama itu penyetoran modal. Pada tanggal 1 Desember 2024, dari Pak Tio, Toko 9 Kediri menyetorkan modal kepada Toko Rawijaya senilai 300 juta. Buat jurnalnya dulu ya. Nah, caranya biar ini loh, data, validasi data, list, berarti. Nah, jadi yang pertama itu ada penyetoran modal kan. Nah, penyetoran modal yang di debit, kas, yang di kredit itu modal. Kas itu kan bertambah di debit. Nah, orang menyetorkan modal ke kita berarti otomatis kas kita juga bertambah. Senilai 300 juta.
Keterangannya penyetoran modal, ada invoice pembelian barang dagang. Ini pada tanggal 2 Desember 2024 kepada itu toko kita, Toko Raffi Jaya. Jadi kita membeli barang di toko 9 Kediri. Ini list barangnya. Dan FOB shipping point itu biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Jadi yang kita tulis itu cuma total ini aja, bukan total keseluruhan. Karena kita tidak perlu beban biaya pengiriman kepada kita. Dan ini juga masih belum lunas. Kenapa? Nah, ini masih tanggal jatuh tempo, tanggal 31. Berarti kita memiliki utang ke toko 9. Persediaan dan utang usaha. Terangannya pembelian barang. Yang selanjutnya ada nota retur barang. Ini tanggal 4 Desember 2024. Penerima toko 9 Kediri. Dan yang ngirim itu toko kita, Toko Raffi Jaya. Kita meretur ballpoint Snowman V1 hitam 1 karton. Alasannya itu tintanya habis dan ada yang macet. Nah, tadi di atas Snowman V1 hitam itu harga satuannya 2.280.000. Jadi di sini juga sama. Nah, kalau ada terpembelian itu yang di debit itu utang usaha. Dan yang di kredit itu persediaan. Usaha itu bertambah di debit. Jadi senilai 2.280.000. Keterangannya retur pembelian. Selanjutnya ada kwitansi pelunasan pembelian. Di tanggal 8 Desember 2024 dari Toko Raffi Jaya, lunasin hutangnya 13.460, transaksinya di tanggal 2. Yang ini di debit itu utang usaha. Nah, kita akan membayar utang. Kita masuk liabilitas berkurang di debit, dan yang di kredit itu bank. Kenapa bank? Karena ada keterangan pembayaran bank. Nih, banknya jelas otomatis bayarnya melalui bank. Keterangannya pelunasan pembelian. Nah, selanjutnya ada invoice pembelian barang dagang. Di tanggal 15 Desember, kita membeli di PT Harapan Jaya. Ini barangnya, dan ini total harganya. Ini menggunakan FOB destination. Jadi yang menanggung biaya pengiriman itu penjual. Karena ini invoice pembelian, berarti kita tidak perlu mencatat biaya pengirimannya. Jadi yang dicatat hanya 12.100.000. Yang di debit itu persediaan, dan yang di kredit itu utang usaha. Karena utang bertambah di kredit senilai 12.100.000. Hanya pembelian barang. Ini ada kwitansi juga. Berarti kita udah membayar di PT Harapan Jaya. Ini kwitansinya bentuk pembayaran. Ini juga harus dicatat. Usaha utang kan berkurang di debit. Dan yang di kreditnya itu kas. Kas berkurang di kredit. Nah, yang selanjutnya ada invoice penjualan barang dagang. Ini tanggal 20 Desember 2024 kepada Raffi Jaya dari kita. Jadi kita menjual barang ke toko Dikajaya. Ini barangnya, dan ini totalnya di diskon 5%. Dari harga 14.150,
diskon 5%-nya itu 707 sekian, jadi total keseluruhannya itu 13.442.500. Ini masih hutang ya, kan terangannya jangka waktu pembayaran 1 minggu setelah pembelian. Itu piutang usaha bertambah di debit, dan yang di kreditnya itu penjualan. Namanya itu penjualan barang. Dan karena ini penjualan, maka harus ada bahan pokok penjualan. Dan yang di kredit itu persediaan. Nah, di tanggal 21 itu ada kwitansi perluasan diskon. Tanggal 21 Desember dari toko Dikajaya lunasi senilai 13.442.500. Transaksinya pada tanggal 20 Desember, diskonnya 5%. Ini ya, dari transaksi sebelumnya. Yang usaha kan masuk liabilitas. Liabilitas itu berkurang di debit karena kita membayar. Dan yang di ini kas-kasnya berlunasan penjualan. Selanjutnya ada retur penjualan. Di tanggal 24 Desember 2024, kita retur barang ke toko Dikajaya, itu retur barang ke toko Raffijaya, toko kita. Barangnya itu Book Vision 38 karena kertasnya kosong bagian bawah. Jadi di sebelumnya buku Vision 38 itu per karton harganya 2.350.000. Yang di sini di debit itu retur penjualan, yang di kredit itu piutang. Karena piutang masuk aset, aset berkurang di kredit. Makanya retur penjualan. Kalau di perusahaan dagang, retur itu juga harus ada HPP-nya. Yang di debit itu persediaan, dan yang di kredit itu bukan pokok penjualan. HPP-nya itu 100.000 penjualan. Selanjutnya ada kwitansi. Jadi kwitansi itu bukti pembayaran. Untuk toko Dikajaya dari toko Raffijaya. Berarti ini kan ada penjualan perdagangan. Berarti toko Raffijaya itu menjual barang ke toko Dikajaya. Ini barangnya harus Yukinawa. Totalnya 9.600.000 ya kan? Karena 24.000 dikali 400. Dan di sini menggunakan FOB shipping point. Jadi pembeli yang menanggung biaya pengiriman. Karena kita sebagai penjual, karena kita penjualan barang dagangan ini kan, jadi yang ditulis itu hanya 9.600.000, bukan biaya pengiriman. Yang masuk tas bertambah di debit, dan yang di kredit itu penjualan senilai 9.600.000. Namanya itu penjualan barang. Kalau di perusahaan dagang, di retur itu juga harus mencatat beban pokok penjualan. Nah, yang di kalau retur penjualan yang di debit itu beban pokoknya karena bertambah di debit aset kan, yang di kredit itu persediaan masuk liabilitas, liabilitas berkurang di kredit senilai 125.500. Untuk keterangannya itu beban pokok penjualan. Membuat ini caranya sama dengan if kurung akun debit sama dengan 0, akun kredit
Nah, ini tinggal di sini di bawah ini udah tinggal di total semua pakai sem gak kurung dari sini tutup kurung ntar semua tinggal di copy dan ya balance yang ada di buku besar. Buku besar itu cara membuat pivotnya ke pivot table, ke jurnal, log jurnal, gitu. Nah, iya. Nah, tanggal itu di baris, kreditnya dinilai, ini ganti debit kredit. Diganti itu namanya kredit. Akun di filter, keterangan di baris, ke desain, subtotalnya jangan diperlihatkan. Kita letak laporan dalam bentuk tabel, lalu ke analisis pivot, ya kan? Ini maksudnya ke bidang item dan set, bidang terhitung, kita ketik debit, rumusnya if kurung debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit, koma nol. Oke, nah yang kredit coba analisis pivot table, bidang item, bidang terhitung, kredit, rumusnya pakai if kredit lebih besar dari debit, maka kredit debit salah satunya dikurangi debit, koma nol, tambah kurung. Ya, udah. Ini buku besar ada semua transaksi. Jadi kita tas ini disalin aja. Oke, tinggal di transaksinya ke piutang saham. Semua ini diganti ke penjualan. Ini ke utang usaha. Ini ke modal. Ini ke retur penjualan. Selanjutnya, bahan pokok penjualan. Persediaan. Oh, salah. Enggak.
Selanjutnya ini kepersediaan yang itu sih. Dan yang terakhir ini terakhir ada bank. Selanjutnya ke trial balance. Ke buku besar dulu, kita salin salah satu akunnya. Ini itu semua tanpa kosong, bahkan terus di trial balansiku tanpa tanggal, tanpa debit, tanpa kredit, tanpa keterangan, ya kan? Terus akun ini tinggal di garis. Misalnya ada jurnal penyesuaian, ada kwitansi di tanggal 31. Jurnal penyesuaian itu untuk akhir periode. Keterangannya itu ada Toko Digajaya telah membayar piutang pada Toko Rawijaya di tanggal 31 Desember 2024 dan baru dibayarkan malamnya. Ini transaksinya di sebelumnya, ini pembelian pagi, tapi dia masih hutang dan baru dibayar malamnya, tapi belum dicatat senilai 9.600.000. Buat jurnal penyesuaiannya dulu. Cara ini ada listnya itu di blok ke data, di data, ini diganti ke daftar, terus sumbernya ini ke COA, yang ini disalin, oke, di tanggal 31 Desember. Nah, tadi membayar piutang, jadi yang di debit itu kas, kas bertambah di debit karena masuk aset. Dan yang di kredit itu piutang. Jadi senilai 9.600.000. Keterangannya pelunasan piutang. Nah, selanjutnya ada kwitansi penyesuaian persediaan. Tanggalnya tetap sama, telah diterima dari toko sambilan Kediri sebesar 500.000. Penyesuaian kekurangan persediaan. Jadi ini bukti penyesuaian kekurangan persediaan barang dagangan. Nah, jadi setelah kita melakukan cek ulang stok di gudang, itu ternyata yang tercatat di sebelumnya itu 13.460.000. Namun ditemukan kekurangan senilai 500.000 itu belum dicatat di akhir periode. Yang di debit itu persediaan
Yang di kredit itu utang. So, ekuitas berkurang di kredit senilai 500.000. Namanya penyesuaian persediaan. Ekuitasi tetap sama di tanggal 31 Desember. Tokyo Jaya telah membayar hutang kepada Toko Sembilan. Ini hutangnya senilai 13.460 di tanggal 2 di transaksi sebelumnya. Tanggal 2 invoice, dan ini masih hutang karena belum jatuh tempo. Di debit itu utang, yang di kredit itu bank. Karena tadi ada nomor rekeningnya Bank BCA senilai 13.460.000. Namanya pembayaran bank. Yang selanjutnya ada kwitansi lagi. Ini diterima dari toko di Gejaya lagi. Ini penyesuaian kekurangan persediaan barang dagangan. Ini kan tercatatnya 2.350.000 di transaksi ini di transaksi sebelumnya, transaksi tanggal 24 Desember 2024 senilai 2.350. Kalau kita cek lagi, yang kekurangan nilainya itu 350.000, tapi yang dicatat itu 2.350.000. Yang di debit itu utang usaha, kredit itu persediaan senilai 350.000. Penyesuaian persediaan lagi di tanggal 31 Desember lagi di akhir periode itu diterima dari itu 9 Kediri. Ini kan penyetoran modal kan di transaksi sebelumnya tanggal 1 ini kan Toko Sembilan itu menyetopkan modal senilai 300 juta kepada Toko Raffi Jaya. Di akhir periode ternyata uangnya itu kurang 500.000. Tercatat jadi yang di debit itu kas kan masuk aset bertambah di debit, dan yang di kredit itu modal senilai 500.000. Ini penyesuaian modal. Ini di jumlah pemesan di tinggal disalin. Oke, balance ya. Selanjutnya ke buku besar setelah penyesuaian kesisipkan ke pivot table, terus ke jurnal penyesuaian di blok. Oke, lalu tanggal itu di baris, bit kreditnya itu dinilai, ini itu di filter, keterangan itu di baris, sign, subtotal, jangan perlihatkan subtotal, cuma kita letak ini dalam bentuk table, dah. Ini dipencet ke list pivot table, ke bidang item dan set, bidang perhitung, ini mengenai debit, bunyinya dalam kurung debit lebih besar dari kredit, debit kurangi kredit nol. Oke. Nah, ini juga ke analisis pivot table, bidang item, bidang perhitung juga buka kurung kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit itu nol. Nah, ini diganti nama aja, debit gitu. Ini juga kredit. Oke, terus ini di
Dan, dan ini kalau di buku besar itu semua transaksi harus ada. Ini ke kas dulu. Kas ini disalin. Ditempel. Ini diganti utang usaha. Terus ini juga lagi diganti persediaan. Nah, selanjutnya ke trial balance. Buku besar ini disalin lagi salah satu akunnya saja. Ini di copy. Kalau di trial balance itu tanpa tanggal, debit, tanpa kredit, keterangan, terus akunnya dipindah di baris. Dan kredit, ini semua transaksinya, ini kosongnya itu dihilangin, nggak usah diketin. Dan ini totalnya dari semua transaksi, laporan laba rugi, laporan pendapatan, pendapatan itu modal disalin aja senilai di modal terakhir itu 300 rupiah. Barang beli beban di sini tuh hanya ada beban pokok penjualan senilai 2 juta ini disalin di total beban ini sama hanya ada satu ujungnya adalah laba laba itu caranya itu sum ini dikurangin ini dan kita buat laporan laba ditahan laba ini kita pakai 1 Desember. Laba laba itu saldo laba di awal bulan atau awal periode itu kan nol, masih belum ada. Nah, ditambah laba netonya itu segini 297.124.500 dikurangi dividen karena di sini tidak ada dividen maka diisi 0 terus garis strip itu lalu ada saldo laba 31 Desember 2024 itu sama juga ini segini 971 terus ini yang terakhir adalah laporan posisi keuangan.
Di laporan posisi keuangan itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Ada piutang usaha, usaha asnya, piutangnya juga ini, dan juga persediaan juga. Kita selalu dibahas persediaan itu ini setelah penyesuaian. Lalu yang di bawah itu total aja. Ya. Caranya pakai sum, ini di blok, enter. Ya. Lalu yang selanjutnya ada bentuk usaha, pokok penjualan, dan juga ya, real balance, penjualan ini disalin, seterusnya, terus buat utang masalah juga. Kalau di biasa penyesuaian, bisa dan juga, lalu yang beban bukan penjualan juga. Ini disalin juga ya begini. Kesenangan, sam, enter. Ada modal, harus modalnya ini adalah 297.500. Lalu ini di total ekuitasnya itu total liabilitas dan ekuitas. Sum juga ini ditambah ini. Ini ada laporan arus kas. Ini diisi arus kas dari kegiatan operasional. Memang penerima kas laporan keuangan ini ditempel, lalu yang penerimaan kas untuk laporan keuangan juga, dan yang untuk beban ini di sini tempel, terus bawah ini kas net dari operasional di jumlah. Nah, selanjutnya penerimaan kas untuk kreatur penjualan.
Iya, makanya juga kan jadi laporan keuangan. Nih, disalin aja. Terus habis itu kan itu dari operasional. Dia jumlah pakai pesan, ini di blok. Nah, terus ini selanjutnya dari kan tidak ada investasi, langsung ke pendanaan aja. Modal ke laporan keuangan tadi modalnya ini 300 juta. Di situ kenaikan itu. Nah, sekarang terus awal aja. Oke. Mau ini. Terus selanjutnya ada pas awal periode. Udah, itu kan kita belum di awal periode belum melakukan pendanaan kan. Jadi nol, nol, nol. Terus di akhir periode ya tuh ini disalin aja. Ya, terima kasih.